Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kasih sayang seorang ibu yang mampu mengembalikan ingatan sahabat Zunnun al-Misri. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Pancaran kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Berkat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, sahabat dari Zunnun al-Misri mendapatkan ingatan yang sempat hilang. Al-Kisah: Abu Hasan al-Farisi suatu ketika pernah bercerita tentang salah seorang sahabat Zunnun al-Misri yang mengalami gangguan ingatan. Ia selalu berjalan dan berkeliling sambil berkata, "Ah, di mana hatiku? Di mana hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Siapa yang menemukan hatiku?" Sahabat Pena Pencari Hikmah, kisah ini termaktub dalam kitab Uyunul Hikayat min Qasasus Shalihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnul Jauzi. Ketika itu, orang yang hilang ingatan tersebut selalu diganggu oleh anak-anak dan dilempari batu oleh mereka. Hingga pada suatu hari, ia masuk ke dalam salah satu gang di Mesir untuk menghindari gangguan anak-anak kecil. Setelah masuk gang, ia pun berhenti untuk beristirahat sejenak. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan anak kecil yang sedang dimarahi dan dipukuli oleh ibunya. Si ibu kemudian membawa keluar anaknya tersebut dari dalam rumah, lalu menutup pintu rumah dan membiarkannya berada di luar. Si anak pun melihat kanan kiri. Ia pun bingung, tidak tahu harus kemana dan harus pergi menemui siapa. Setelah agak tenang, ia berjalan kembali ke pintu rumah ibunya, lalu menyandarkan kepalanya di ambang pintu dan tertidur. Setelah beberapa saat tertidur, anak kecil tersebut kembali terbangun dan menangis lagi sambil merengek. "Ibu, siapa yang membukakan pintu untukku jika engkau menutupnya dan tidak membolehkan saya masuk? Siapa yang akan mendekatkan diriku kepadamu jika engkau mengusirku dan menjauhkan diriku darimu? Siapa lagi yang akan menyayangiku setelah engkau marah kepadaku?" Mendengar rengekan anaknya seperti itu, sang ibu merasa kasihan kepadanya. Lalu ia beranjak melihat anaknya tersebut dari balik celah pintu. Ia melihat anaknya tersebut menangis terseduh-seduh dalam kondisi berbaring di tanah. Lantas, sang ibu langsung membuka pintu meraih anaknya tersebut dan meletakkan di pangkuan. Sang ibu kemudian memeluknya dan menciumnya sambil berkata, "Sayangku, engkau sendiri yang telah membuat ibu sampai marah kepadamu. Engkau sendiri yang telah menyebabkan dirimu mengalami hal seperti ini. Seandainya engkau patuh kepada ibu, niscaya engkau tidak akan mengalami hal seperti ini." Melihat kejadian tersebut, sahabat Zunnun al-Misri yang mengalami gangguan ingatan itu tiba-tiba sedih. Dan ketika itu ia berdiri. Ia pun menjerit hingga banyak orang yang berdatangan mengerumuninya. Orang-orang pun bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu?" "Aku telah menemukan kembali hatiku. Saya telah menemukan kembali hatiku," jawabnya. Dan ketika bertemu dengan Zunnun, ia pun berkata, "Wahai Abul Faid, aku telah menemukan kembali hatiku di gang di dekat rumah si Fulanah." Dan setiap kali merasa sedih, ia selalu mengulang-ulang perkataan tersebut. Sahabat Pena Pencari Hikmah, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka tidak selayaknya kita membuat marah orang tua kita, baik itu bapak maupun ibu. Namun, sosok ibu mempunyai hati tersendiri dalam diri anak-anaknya. Mungkin di mata orang tua atau ibu kita selalu dianggap sebagai anak-anak yang harus selalu diberi bimbingan, walaupun kita sudah menjadi besar.
Jauh dari seorang ibu, hidup hanyalah kesedihan, apalagi jauh darinya untuk selamanya. Oleh karena itulah, sayangi ibu kita, sayangi orang tua kita. Ketika kita masih kecil, kita tak mampu jauh dari mereka. Orang tua kita juga selalu ada di dekat kita. Maka di saat orang tua kita sudah mulai tua, jagalah mereka. Sebisa mungkin jangan terlalu jauh darinya, dan jangan membuatnya marah. Kalau mereka marah, kepada siapa lagi yang akan menyayangi kita? Sahabat pena pencari hikmah, seorang ibu adalah tempat berkeluh kesah bagi anak-anaknya. Maka tidak selayaknya seseorang yang masih mempunyai ibu atau orang tua lengkap selalu berkeluh kesah dengan kesedihan. Sebagaimana sebuah ungkapan Arab, siapa saja yang masih mempunyai seseorang ibu dan masih bisa melihatnya di setiap pagi dan sore, tidak patut baginya berbicara mengenai kesedihan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.